Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan rizki barokah halal dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kita kemanfaatan, baik kemanfaatan di dunia ataupun di akhirat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Arba'in Nawawi, di mana kita akan memasuki hadis yang ke-15. Nah, di dalam hadis ke-15 ini ada 3 sub pokok pikiran. Oleh karena itu, insya Allah saya akan menjadikan 3 kali video di dalam hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi ini. Nah, untuk yang pertama kalinya, pada part yang pertama ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada penggalan yang pertama dari 3 pokok bahasan yang ada di hadis ke-15 ini, bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka orang ini harus berbicara yang baik, atau bila mana tidak bisa bicara dengan baik, au liyasmut, alangkah lebih baiknya diam. Sedulur sedaya rahimakumullah, kalau kita akan membahas tentang lisan, tentang bicara, itu akan sangat luas sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menitik beratkan pada pembahasan tentang betapa lisan kita ini bisa memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan lisan kita, omongan kita yang tidak baik itu bisa memberikan efek yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Omongan yang jelek aja bisa memberikan pengaruh kepada kita, apalagi kalau kita mengomongkan atau membicarakan sesuatu yang baik. Pastinya kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih luar biasa, maha dahsyatnya, yang akan memberikan pengaruh yang positif dan baik di dalam kehidupan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita. Karena apa? Bisa jadi kata-kata yang buruk yang keluar dari lisan kita itu akan menjadikan doa-doa keburukan bagi diri kita sendiri. Ada 3 riwayat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Pada suatu kesempatan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Cuma pertanyaan ini bukan pertanyaan permasalahan yang sudah terjadi, tetapi sahabat ini memberikan perumpamaan. Ya Rasulullah, bila mana istri kita selingkuh, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita harus bicara atau kita diam saja? Bila mana kita bicara, maka sama saja kita sedang membicarakan hal yang besar yang berwujud dari aib keluarga kita. Tetapi kalau kita tidak bicarakan ini,
Mana mungkin sesuatu hal yang sangat besar seperti ini tidak dibicarakan dan dibuktikan? Mendengar pertanyaan yang demikian itu, Rasulullah hanya tersenyum dan diam, tidak menjawab. Sampai akhirnya pada suatu kesempatan yang lain, orang ini, sahabat ini kembali sowan kepada Rasulullah. Saat sowan yang kedua kali ini, sahabat ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perumpamaan yang pernah aku sampaikan kepadamu saat ini menjadi kenyataan bagiku. Istriku telah berselingkuh ya Rasulullah." Betapa dahsyatnya sebuah kata-kata, hanya perumpamaan, tapi bisa menjadi kenyataan hidup. Kisah yang kedua, bahwasanya pada suatu kesempatan Rasulullah Muhammad SAW membesuk seseorang yang sedang sakit, yaitu orang Badui yang sudah agak sepuh gitulah, sudah tua. Ketika membesuk itu, seperti biasanya Rasulullah itu setiap membesuk orang sakit, beliau selalu menyampaikan satu hal, memberikan nasihat, memberikan kabar gembira kepada orang yang sakit. Apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika membesuk orang sakit? Rasulullah dawuh, "La ba'sa tahurun insyaallah." La ba'sa, tak apalah. Sakit-sakit sedikit, tidak apalah. Tahurun insyaallah. Insyaallah ini akan menjadi pembersih dosa, pembersih kejelekan kamu. Nah, ketika Rasulullah membesuk orang sakit, orang Badui ini tidak mengaminkan doa Rasulullah, tapi dia malah sedikit protes. Protesnya bagaimana? "Aku tidak begitu yakin dengan sakitku ini akan membersihkan dosa-dosaku. Tapi yang pasti apa? Yang pasti sakit panas yang dialami orang tua sepertiku ini, biasanya ini penyakit yang akan mengantarkan kepada kematian." Dan ini benar-benar terbukti apa yang diucapkan oleh sang Badui ini. Keesokan harinya, sang Badui ini meninggal dunia. Sedulur sedaya rahimakumullah, berhati-hatilah dengan lisan kita. Kita berbicara buruk bisa memberikan efek buruk kepada diri kita. Kemudian kisah yang ketiga adalah pada suatu kesempatan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abad bin Hamim radhiyallahu anhu. Beliau mengkisahkan bahwa pada suatu kesempatan ada seorang sahabat sowan kepada Rasulullah, kemudian dia matur karena ada keraguan di dalam dirinya. "Ya Rasulullah, di saat aku sholat, aku merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam perutku, hingga aku ragu apakah aku sholatnya sah atau batal." Jadi mungkin sahabat ini merasakan perutnya kerucuk atau gebosi gitu kan, karena belum makan gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab gimana? "Teruskanlah sholatmu, lanjutkan, jangan putus sholatmu di tengah jalan. Sampai apa? Hatta yasma'a sautan au yajidar rihan." Hingga kamu mendengar ada bunyi atau kamu menemukan bau. Yang menarik di dalam hadis ini, memang hadis ini kemarin pernah kita baca di video yang lain. Cuma saya akan menekankan hadis ini dari segi kata-katanya. Kenapa Rasulullah tidak memakai kata mendengar kentut atau membau kentut, tetapi Rasulullah dawuh hatta yasma'a sautan,
hingga kamu mendengarkan sesuatu bunyi atau kamu menjumpai bau. Sebenarnya yang dimaksud adalah kentut. Tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai kata kentut di situ. Rasulullah menghindari kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek terucap dari lisan beliau. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari ketiga kisah ini, tiga riwayat ini, ada makna yang bisa kita ambil sehubungan dengan lisan kita. Yang pertama adalah, pilihlah kata-kata yang baik saat kita berbicara. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang tidak jorok, tidak jelek, yang tidak menyakitkan orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara, kita akan memakai kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, bukan kata-kata yang jelek lah gitu. Apalagi kita berbicara di depan orang banyak, memakai kata-kata jorok, itu dihindari oleh Rasulullah. Oleh karenanya kita pun harus belajar untuk menghindarinya. Yang kedua, pikirkanlah sebelum sedulur sedoyo mengucapkannya. Jangan sampai kita berucap tetapi tidak memikirkannya. Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini bisa menyakiti orang lain? Apakah kata-kata yang akan saya ucapkan ini akan menjadikan fitnah yang besar bagi banyak orang? Apakah kata-kata yang akan saya keluarkan ini akan menjadi provokasi yang sangat luar biasa kepada orang banyak? Itu perlu kita pikirkan sebelum kita mengucapkannya. Sama halnya, jangan buru-buru Anda berkomentar, jangan buru-buru Anda membuat status sebelum Anda berpikir apakah ini memberikan efek negatif atau positif kepada orang yang mendengar atau orang yang membaca dari status sosial kita. Bukan status sosial, status medsos kita. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita memakai bahasa yang jelek. Maksudnya, bahasa jelek adalah bahasa yang bisa membuat madorot, membuat kerugian, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Ketika bahasa yang kita pakai itu ada nilai bahayanya bagi diri kita atau orang lain, maka itu harus kita hindari. Sebab apa? Bisa jadi hanya dengan lisan kita yang tidak banyak kata keluar, kalau itu buruk adanya, bisa menjadikan perpecahan yang sangat luar biasa di antara kita semuanya, sesama umat Islam ataupun sesama umat manusia. Yang keempat, yang paling penting, ketika saat kita mau berbicara dan kita tidak bisa memastikan ketiga hal tersebut di atas, auliyasmut, lebih baik kita diam. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.